ingin mengusulkan biar yang guru yang lulus ini malah jadi guru penggerak yang selama ini menjadi program daripada kebijakan Kemendikbud. Guru-guru yang ASN P3K yang lulus di sekolah swasta tetap di swasta kan dia yang menggerakkan gitu Pak. Ya. Jadi dia menggerakkan jadi bagus gitu Pak. Ya. Itu tawaran kami biar itu dibina. Jadi sekarang menjadi 2 yang pembinaannya luar biasa. Halo para pendengar dan pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini kita masih bertemu dengan channel pendidikan Anda, Suyanto.id. Ini sebuah channel yang sengaja dibangun untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Namun sebelum melanjutkan melihat video ini, hendaklah Anda semua sudi klik subscribe bagi yang belum, supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id. Narasumber kita, tamu kita, saya mengundang tamu istimewa adalah Bapak Dr. Kisaur Panjaitan ke-13. Beliau adalah Sekjen Taman Siswa dan juga sahabat saya ketika di BSNP, ketika BSNP masih sehat walafiat sebelum menemui ajalnya, dan beliau juga yang saat ini menjadi Ketua Umum BMPS, Badan Musyawarah Perguruan Swasta. Beliau juga sebagai tokoh yang suka berpuisi untuk memecahkan masalah ketika kita mengalami deadlock, untuk memecahkan suatu masalah. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kisaur. Waalaikumsalam, Prof. Yanto. Terima kasih. Apa kabar, Horas, Kisaur? Alhamdulillah, Horas. Ya, Kisaur, pemerintah kan sudah mempunyai kebijakan untuk meng-ASN-kan guru-guru honorer dalam skema P3K, yaitu guru pegawai negeri yang tidak akan menerima pensiun. Dan jumlahnya, targetnya, kabarnya adalah sampai 1 juta. Dan sekarang yang daftar kemarin itu saya kurang 1 juta. Karena itu masih terus berjalan. Nah, persoalannya adalah guru-guru yang menjadi lolos P3K itu akan dipindahkan, akan bekerja di sekolah yang baru. Berarti akan meninggalkan sekolah swasta yang selama ini mereka berjuang di situ. Gimana Kisaur ini menurut teman-teman di Badan Musyawarah? Kisaur. Terima kasih Prof. Yanto. Sebelumnya saya tadi sudah dengan Prof. Yanto. Kami dari Badan Musyawarah Perguruan Swasta yang didirikan tahun 1971 di Jakarta. Pertama, Prof. Yanto, terima salam khas dari BMPS. Balam bukan sembarang balam, bulunya halus berwarna putih. Salam bukan sembarang saram, salam BMPS, salam cempaka putih. Luar biasa, Kisaur. Itu dari BMPS, Pak. Prof. Yanto, saya tentulah terima kasih atas nama teman-teman BMPS. Kami kebagian luar biasa di channel Suyanto.co ini. Kita luar biasa karena Prof. Yanto adalah tokoh pendidikan yang luar biasa untuk kita. Prof. Yanto, sebelum sampai ke isi, saya ingin sampaikan salam dari teman-teman dari swasta se-Indonesia. Kita ini punya nilai dasar BMPS, itu ada 5. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, keswastaan dan kemandirian. Yang ketiga, kebersamaan, kekeluargaan, dan kepelangian, Pak. Kepelangian. Yang keempat, keunggulan dan profesionalisme. Dan yang kelima adalah kebangsaan Indonesia. Berdasarkan nilai dasar itu, izin kami menanggapi yang disampaikan Prof. Yanto, karena kita ini adalah kumpulan musyawarah dari teman-teman seluruh yayasan-yayasan yang penyelenggara sekolah swasta. Nah, sekarang poinnya adalah di P3K. Prof. Yanto, ingin saya garis bawahi bahwasanya di satuan pendidikan itu tentulah di sana ada guru, ada kepala sekolahnya, dan ada penyelenggaranya.
Oke. Nah, di penyelenggaranya ini tentu ada pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dan kami adalah penyelenggara di swasta. Nah, ini kita ujuk-ujuk gitu, kita tidak tahu ada arah angin dari mana, tiba-tiba kita ini sebagai penyelenggara, kita tidak tahu kita tidak sama sekali mengetahuinya, komunikasi tentang pengangkatan P3K ini. Jadi tentulah kami sebagai kan petir di siang bolong, kita ini adem-adem saja menyelenggarakan. Nah, tiba-tiba ada lulus P3K ini ditarik ke pemerintah, tentulah kita kaget luar biasa. Oke. Nah, kagetnya apa, Prof. Yanto? Teman-teman ada yang kehilangan 1, 2, 3, 4, 5, sampai ada bahkan belasan siswa, belasan guru di satu sekolah. Kebayang nggak begitu dianya 11 guru itu keluar dari sekolahnya, maka kelimpunganlah kita sebagai yayasan penyelenggara untuk mencarinya. Itu poinnya yang pertama. Yang kedua, Pak Yanto, saya ingin juga sampaikan bagaimana kita tidak kelimpungan, karena pada saat yang bersamaan kita ini juga harus teman-teman yang kepala sekolah, dan kita juga merasa membina mereka sudah cukup lama, karena yang lulusnya adalah guru-guru yang berpengalaman tentunya. Ya. Begitu Pak. Jadi statement kami adalah kami sangat mendukung, sangat mengapresiasi, senang. Artinya guru-guru yang swasta itu ternyata lulus, berarti punya kualitas yang baik. Kita senang sekali untuk itu. Ya. Namun begitu ternyata diangkat, ditarik, dipindahkan bedol deso ke sekolah lain, nah di sini kita ampun-ampunan. Jadi bangganya hanya hitung beberapa menit, Pak. Oh bangga, senang kita lulus, alhamdulillah, gitu. Ternyata dipek, Pak, diambil, dibawa ke sekolah negeri. Itu yang kita, waduh, mohon kiranya suara kita ini bisa didengarkan lah, mungkin Prof. Yanto, bincang-bincang kita hari ini. Gitu. Ya. Kita juga bisa memaklumi, dalam arti kita juga empati terhadap penyelenggara pendidikan di sekolah swasta, betapa mereka akan kelimpungan seperti yang dikatakan Kisaur tadi. Sebetulnya kan mudah saja Kisaur ya, dalam arti bahwa oke lah guru honorer di P3K kan, tetapi kan biar saja di situ, di sekolah swasta, atau paling tidak separuhnya, atau paling tidak seberapa, sehingga ada transisi sekolah swasta menyiapkan. Padahal sekolah swasta itu kan sudah mengeluarkan biaya besar untuk membina para guru-guru yang sekarang ini lulus dan lolos dan kemudian akan hengkang dari sekolah swastanya itu. Gimana Kisaur, andai kata misalkan saja badan musyawarah itu mengusulkan supaya guru-guru yang lolos P3K itu separuhnya atau bahkan itu biar saja di sekolah swasta itu. Gimana Kisaur kira-kira? Apakah pernah menjadi kajian oleh BMPS kebijakan yang seperti itu Kisaur? Ya. Terima kasih Pak Prof. Yanto. Lagi-lagi saya mungkin melihat pemerintah lupa gitu ya, bahwasanya guru yang dikelola pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu tentulah mereka pemerintah yang pengambil kebijakan tertinggi di situ. Kalau yang di swasta kan pengambil kebijakannya penyelenggaranya gitu loh Pak. Ini jadi badan musyawarah adalah organisasi kita penyelenggara. Jadi kembali pertanyaan Prof. Yanto, kita berharap kan kita sudah mendidik, sudah membina, sudah membesarkan, sudah about everything ya untuk sekolah guru-guru kita yang baik ini. Jadi apalah ruginya kalau tetap di situ di sekolah swasta dikembalikan, tetap ditempatkan di asal. Pertanyaannya, kontribusi pemerintah dengan menempatkan tetap 1 guru di situ, 2 guru katakanlah 10 guru atau berapa guru, kan nggak ada ruginya Pak Yanto. Jadi saya harus katakan, kalau andai kata kebijakan pemerintah ini dapat dikembalikan kembali di sekolah swasta, semuanya senang Pak. Pasti guru yang lolos P3K dia senang, dianya terangkat kesejahteraannya, yayasannya senang, dan siswanya juga senang, gurunya bagus-bagus. Dan demikian juga pemerintahnya Pak. Saya ingin katakan begini, bukankah Prof. Yanto, pemerintah sekarang kan sudah ada program Merdeka Belajar, ada guru penggerak. Kalau saya mungkin mengusulkan, biar yang guru yang lulus ini malah jadi guru penggerak yang selama ini menjadi program daripada kebijakan Kemendikbud. Guru-guru yang ASN P3K yang lulus di sekolah swasta, tetap di swasta kan dia yang menggerakkan gitu Pak. Ya. Jadi dia menggerakkan jadi bagus gitu Pak. Ya. Itu tawaran kami, biar itu dibina. Jadi sekarang menjadi 2 yang pembinaannya luar biasa. Di satu sisi di tempat kami mengabdi, di satu sisi pemerintah menjadikan dia menjadi penggerak.
Digerakkanlah swasta itu melalui program P3K ini, Pak Prof. Ya, saya sepakat seperti itu. Nah, apakah Badan Musyawarah perguruan swasta itu sudah berkumpul, kemudian membuat simulasi apa yang akan dihadapi ketika guru-gurunya itu pergi begitu, Kisaur? Gimana, Kisaur? Jadi gini, kebetulan program P3K ini adalah program yang langsung direct kepada guru-guru. Jadi hampir semua kita penyelenggara tidak tahu. Kita tidak tahu. Jadi kita tidak terkomunikasikan. Kita terkomunikasikan itu kalau misalnya, kalau si yang bersangkutan guru itu melapor, atau mungkin ada proaktif, baru tahu. Jadi program P3K ini saya harus katakan umumnya yayasan tidak tahu. Karena memang tidak ada persyaratan untuk itu. Jadi tentulah kita kelimpungan, Prof. Yanto. Nah, dalam pertemuan-pertemuan kami, bahkan kita kemarin lusa, itu kita melapor dengan sangat hormat kepada pembina guru di Indonesia ini, tentu Dirjen GTK, Pak Iwan Sahril, didampingi oleh Prof. Nunu sebagai Sekretaris Dirjen, menyampaikan keluh kesah kita ini. Karena kita juga nggak mudah, Prof. Yanto, untuk dalam tempo 4 gulipat itu Bandung Bondowoso langsung mencari guru yang baik-baik dalam waktu setingkat ini. Itu, Prof. Yanto. Ya, mudah-mudahan ada perubahan kebijakan, Kisaur. Itu kan gampang sekali kebijakannya. Kemudian bikin SK bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan, kemudian mengatakan oke, P3K jalan, tapi tetap saja di sekolah swasta. Dengan cara seperti itu saya kira kita memberdayakan sekolah swasta yang notabene kita akan menghadapi luar biasa mengenai bonus demografi. Kalau sekolah-sekolah swasta itu nggak berdaya, kita nggak bisa menghadapi bonus demografi dengan baik, yang itu nanti katanya akan disiapkan untuk tenaga kerja di mana tahun 2035 itu kita akan berada di ekonomi besar dunia kelima katanya. Nah, kalau itu nggak serius ditangani, itu saya kira juga menjadi kerugian pemerintah juga, Kisaur. Nah, hal-hal seperti itulah yang perlu kita ketahui. Tapi selain ke Dirjen GTK, kemana lagi usaha BMPS ini? Apakah berusaha mau minta dukungan, bukan dukungan ini bukan soal politik-politikan ya, minta kepada DPR Komisi 10 untuk menyuarakan tentang apa yang diprihatinkan BMPS ini. Gimana, Kisaur? Ada rencana begitu nggak, Kisaur? Ada. Belum lama kita sebenarnya tahun lalu kita sudah ketemu, sudah lapor kepada Pak Saiful Huda di Ketua Komisi 10 DPR. Nah, dan belakangan ini kita juga, karena organisasi kita ini kan punya, di samping kita secara kelembagaan, juga berbagai mana organisasi induk kita juga menggunakan secara parsial juga, misalnya teman-teman dari PGRI, Muhammadiyah, NU, Kristen, Katolik, dan teman siswa, juga menggunakan masing-masing juga jalurnya, di samping kita bersama-sama. Jadi semuanya kita gunakan pintu, Pak, semuanya. Dan kami juga pendekatan kepada Menpan RB, Pak. Menpan RB karena yang kami tengarai kemarin waktu kita ketemu dengan Pak Dirjen Pak Sahril, Dirjen GTK, bahwasanya itu kan terhalang dengan Undang-Undang Nomor 5 tentang ASN, Pak, begitu. Nah, jadi begitu Undang-Undang 5 ASN itu kan itu berarti hubungannya dengan Kemenpan, Menpan RB. Jadi kami juga sudah berusaha, sudah menyampaikan juga surat resmi kepada Kemenpan agar kiranya ini bisa saling mendukung. Nah, demikian juga melalui Kementerian Keuangan tadi dan juga melalui Setnek. Jadi kita semuanya kita gunakan, Pak. Pak Yanto mungkin saya ingin ditambahkan, gini, saya senang tadi Prof. Yanto mengadakan bonus demografi. Izin saya menyampaikan kepada pemerintah bahwasanya anggap ini pemerintah dari atas melihat gini, Pak ya. Anggap ini kami swasta, Pak. Prof. Yanto negeri. Pak Yanto punya masalah kekurangan guru di negeri-negeri, ya Pak sekolah negeri, swasta juga demikian. Jadi artinya pemerintah tetaplah melihat Prof. Yanto yang negeri, melihat kami juga swasta. Karena kita dua sama-sama mendidik anak bangsa, gitu loh Pak. Jadi monggo, jangan dengan menyelesaikan masalah. Jadi kalau boleh kayak pegadaian lah Pak, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jangan menyelesaikan masalah, timbul masalah baru. Jadi nanti bahkan sekarang Prof. Yanto di teman-teman akar rumput itu teman-teman guru swasta honorer di negeri dengan guru swasta ini udah mulai ada gap.
Karena ada bersuujon itu berpraduga seolah-olah pemerintah mendukung guru-guru swasta ini. Banyak guru honorer yang di negeri nggak lulus, Pak. Sehingga mereka menganggap, wah ini guru-guru swasta bikin kami nggak lolos gitu, Pak. Nah, jadi akar rumput malah ribut, Pak. Gitu loh, Pak. Nah, padahal kita yayasan pun kaget juga gitu. Jadi supaya jeda ada itu yang saya katakan tadi, pemerintah mohon maaf Pak Propianto, dilihat yang sekolah negerinya kekurangan apa, kekurangan guru kita bantu, kita angkatlah di sana. Tapi yang swasta juga kekurangan apa, sama-sama diperhatikan. Karena dua-duanya sama-sama untuk mencerdaskan anak bangsa, bukan anak orang luar kan Pak yang kita kaji Pak. Gitu Propianto garis bawahnya. Ya, mudah-mudahan Kisaur, obrolan kita itu bisa mengubah kebijakan. Karena sebuah kebijakan itu memang harus diteliti sebelum dilakukan dalam saat pertama melakukan agenda setting, kemudian agenda formulasi kebijakan dan implementasi kebijakan itu harus memperhatikan implikasinya. Ini yang kurang dilihat saya kira. Mudah-mudahan pemerintah bisa mengubah kebijakannya seperti harapan Kisaur tadi atas nama sekolah-sekolah swasta. Saya kira ini merupakan doa kita Kisaur, dan tentu doanya orang yang susah itu didengar Tuhan Kisaur. Dan oleh karena itu Kisaur, sebelum mengakhiri bincang-bincang kita ini, tolonglah Kisaur punya puisi untuk doa kita ini Kisaur. Bisa nggak Kisaur? Ayo Kisaur. Satu lagi Pak Propianto, sebelum satu lagi saya tadi kelupaan, satu lagi yang merasa ini teman-teman yang di sekolah vokasi Pak, yang di SMK itu Pak, itu lagi kan ada program keunggulan. Ya. Bayangkan program keunggulan, guru-gurunya unggul, kepala sekolahnya unggul, maklek lulus P3K. Nanti pasti swastanya kelimpungan bisa nggak jadi unggul. Kami juga mengatakan pada Pak Dirjen, Pak Wikan, ini Pak Dirjen, anak buah Bapak sekolah-sekolah SMK nanti yang Bapak proyosikan menjadi SMK program keunggulan pasti terganggu Pak. Saya pikir gitu. Wah, ya. Iya kan Pak? Ya artinya memang P3K kan menjadi predator terhadap kualitas saya kira di sekolah swasta. Oleh karena itu harus harus diberi masukan supaya bahwa kebijakan ini adalah tidak sempurna, walaupun baik tapi tidak sempurna. Mari kita sempurnakan bersama pemerintah kalau memang pemerintah adalah berpihak kepada sekolah-sekolah swasta itu. Nah, Kisaur, gimana Kisaur? Posisinya Kisaur? Saya setuju. Jadi saya harus katakan BMPS adalah badan musyawarah, Pak. Jadi kami mengulangi kepada pemerintah, marilah kita bermusyawarah. Kalau musyawarah itu adalah kita tidak berhadapan-hadapan, tapi kita duduk berdampingan, berkolaborasi. Kami mengetuk pita hati pemerintah berdengan swasta, mari kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jadi duduk kita bersanding bahu, kita duduk bersanding lutut, berdiri bersanding bahu, kita seiring sejalan, seia sekata, sebatis saluan. Jadi marilah kepada pemerintah, sehingga kalau ada yang berat kita sama pikul, kalau yang ringan sama kita jinjing, yang sakit kita sama-sama mengadu, kita luka sama mengeluh. Jadi ada sama kita makan, tidak ada sama ditahan. Pak, sekain sebaju, selauk senasi, saya harus katakan kepada pemerintah, marilah kita bersama-sama. Bukankah tagline kita, bersama kita bisa? Jadi sekali lagi harus saya katakan, Propianto, sampan sudah, rakit sudah, yang belum bahteranya. Pengumuman P3 sudah, diskusi kita sudah, masukan sudah, yang belum tinggal kebijakan pemerintahnya tentang guru P3K. Mudah-mudahan Bapak Ibu, pemerintah bisa mendengarkan, dan kami yakin pemerintah adalah sangat aspirasi, terutama kepada melalui channel daripada YouTube ini. Itu saja Pak. Yang di lembah datang mendaki, yang di bukit datang menurun. Permintaan kami sudah kami sampaikan, kami beri, mudah-mudahan dapat diberikan dengan sangat santun. Demikian saja, Propianto, mudah-mudahan kita bisa didengarkan suara kita ini, gitu Propianto. Amin. Terima kasih Kisaur. Doa dan puisi sudah lengkap kita panjatkan. Mudah-mudahan ada kebijakan yang luar biasa sehingga sekolah swasta kita tetap berjaya dan berdaya untuk mempersiapkan siswa-siswa kita menghadapi bonus demografi tahun 2025. Terima kasih Kisaur. Propianto, jadi kalau begitu karena ngomong doa, sayang kumbang mencari makan, terbang rendah di atas kali. Doa selalu kami panjatkan, semoga pemerintah merestui lah ya Robby.
Amin, amin. Terima kasih Ki Saur, luar biasa dan Ya, Pak. selamat beracara dengan keluarga habis duhur ini. Ki Saur tadi Iya. balik ke sini sebelum acara keluarga. Dan terima kasih atas kebersamaan dengan Suyanto.id Ki Saur. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.